Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi PSAJ kelas 6 PAI dan Budi Pekerti tahun 2025-2026 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Materinya mulai dari kelas 4 ya. Soal nomor 1. Di sini anak-anak harus mampu untuk mengurutkan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi nanti ada ya dari surat ini ya nanti diacak ya. Diacak nanti anak-anak tinggal mengurutkan. Ya. Soal nomor 2. Sini anak-anak harus mampu untuk mengaitkan atau menghubungkan Asmaul Husna dan artinya. Di sini ada 5 yang kalian pelajari. Al-Malik, arti Maha Merajai, Al-Qudus Maha Suci, Al-Aziz Maha Perkasa, As-Salam Maha Pemberi Keselamatan, dan Al-Mu'min Maha Pemberi Keamanan. Soal nomor 3. Saya dapat menentukan perilaku toleransi antar umat beragama. Berarti berbeda agama ya. Toleransi semuanya itu diperbolehkan untuk antar umat beragama kecuali ya yang terkait dengan keyakinan dan ibadah. Misalnya kok orang Islam mengikuti agamanya selain Islam itu tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Ini sesuai dengan surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Soal nomor 4. Peserta didik mampu menentukan tanda-tanda usia balik. Jadi balik laki-laki dan perempuan ini berbeda. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan mengalami haid atau menstruasi. Tetapi dalam persamaan apabila keduanya kok belum mengalami sampai usia 15 tahun, maka sudah dianggap balik. Soal nomor 5. Mengetahui kaum yang terlibat dalam hijrah Nabi. Nah, ini peristiwa hijrah Nabi dari kota Mekah ke Madinah yang sebelumnya ini namanya Yasrib ya. Kalau Mekah ini disebut muhajirin. Jadi orang-orang yang ikut hijrah Nabi ini disebut kaum muhajirin. Sedangkan orang yang menerima hijrah Nabi, penduduk asli Madinah, namanya kaum Ansor. Soal nomor 6. Mengetahui kelanjutan dari potongan surah At-Tin. Nah, jadi nanti disajikan surah At-Tin seperti ini ya. Misalnya, kalau tulisannya seperti kita lihat ayat ketiga contohnya. Wahadal baladil titik. Ya, berarti ini jawabannya amin gitu ya. Nomor 7. Peserta didik mampu ya, menggolongkan sifat Rasul. Nah, sifat Rasul ini ada sifat wajib, mustahil, artinya ada satu lagi itu jais ya. Kalau menggolongkan pasti soalnya kalau tidak wajib ya mustahil karena jais hanya satu. Yang wajib ini ada sidik, amanah, tablik, fatonah. Kalau mustahil itu lawan katanya kizib, khianat, kitman, dan balada. Soal nomor 8. Mengetahui ciri-ciri orang munafik. Nah, ciri-ciri orang munafik ini hanya ada 3. Ya, jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia akan mengingkari, dan jika dipercaya dia pasti berkhianat. Ini merupakan 3 ciri-ciri dari orang munafik. Soal nomor 9. Peserta didik dapat menunjukkan syarat wajib sholat Jumat yang diwajibkan ya. Jumatan itu siapa?
Pertama, orang Islam. Yang kedua, laki-laki. Berarti perempuan tidak wajib. Terus balik, berarti sudah berusia balik. Tadi sudah jelaskan, balik laki-laki itu mimpi basah atau usia 15 tahun. Berakal, berarti tidak hilang akalnya, tidak gila, tidak stres. Merdeka, itu berarti bebas ya, bukan sebagai hamba saya atau budak. Sehat, sehat jasmani dan rohani, tapi sehat di sini maksudnya tidak sakit yang parah. Bermukim berarti bertempat tinggal, menetap, itu namanya bermukim. Ini merupakan syarat wajib dari sholat Jumat. Soal nomor 10. Ustaz Didik mau menyebutkan hal yang dilakukan Nabi Muhammad sesampai di Madinah. Hijrah ini teman-teman. Di Nabi Muhammad hijrah, tadi saya ulangi lagi. Hijrah dari kota Mekah ke Madinah yang sebelumnya bernama Yasrib. Yang dilakukan Nabi itu membangun Masjid Kuba dan Nabawi. Kemudian mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin tadi yang mengikuti Nabi hijrah, Ansor merupakan penduduk asli Madinah. Penyusunan piagam Madinah. Mengganti nama Yasrib menjadi Madinah. Ini merupakan hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad sesampai di Madinah setelah hijrah berarti. Sekarang kita masuk kelas 5. Ya, soal nomor 11 dan 12 di sini terdiri di surat Al-Maun semua ya. Untuk nomor 11, ciri-ciri pendusta agama. Ini isi kandungannya ya. Yang terdiri dari menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, lalai dalam sholat, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan memberi bantuan. Jadi untuk nomor 11 anak-anak mampu mengetahui ya isi kandungannya ini. Terus kemudian nomor 12 menganalisis, berarti penjelasan dari isi kandungan. Menghardik anak yatim berarti tidak boleh menghina, mencemooh anak yatim, tidak boleh. Terus tidak memberi makan orang miskin. Nah, misalnya kita memiliki kelebihan, kok ada orang meminta-minta yang orang miskin, ya kita harus memberinya. Lalai dalam sholat, berarti di sini orang-orang yang sholatnya itu suka menunda-nunda sholat, terus sholatnya tidak khusyuk, kemudian sholatnya itu seenaknya saja, itu termasuk lalai dalam sholat. Orang yang berbuat ria berarti dia pamer ya, memamerkan amal ibadahnya. Yang terakhir, enggan memberi bantuan ya. Memberi bantuan di sini maksudnya barang-barang yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Soal nomor 13. Narasi bisa jadi dapat menganalisis sikap meneladani Asmaul Husna al-Baits. Al-Baits di sini berarti maha membangkitkan. Berarti biasanya ya terkait dengan maha membangkitkan apabila anak-anak sedang mengalami kegagalan ya, berarti tidak boleh putus asa, tidak boleh ya putus asa, menyerah, tidak boleh, harus pantang menyerah, berusaha lagi, bangkit kembali, berdoa kepada Allah. Ini cara meneladani Asmaul Husna al-Baits. Nomor 14. Menjelaskan tugas-tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah ini pemimpin ya, pemimpin di bumi. Tugasnya ini manusia itu harus menjaga dan mengelola bumi dengan baik. Ya, jadi
bumi ini diperuntukkan bagi manusia, ya, maka bumi ini harus kita jaga, karena kalau kita menjaga bumi, yaitu dampaknya akan kembali kepada kita sendiri. Kita merawat lingkungan alam dengan sebaik-baiknya akan kembali kepada kita sendiri, ya, kebaikan kepada kita sendiri. Soal nomor 15, mengetahui 8 asnaf. Nih, di 8 asnaf ini golongan orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik zakat. Ya, ada 8. Yang pertama fakir. Fakir di sini orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, ya. Pekerjaan, ya, kalau ada orang yang menyuruh bekerja, kalau tidak ya tidak. Nah, ini orang fakir termasuk, dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, miskin. Miskin ini orang yang bekerja, memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak mampu atau mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu orang miskin. Amil di sini termasuk panitia zakat. Orang yang mengelola zakat, yang menerima, mendistribusikan, ini namanya amil. Mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam, berarti asalnya non-Islam, non-Muslim, terus masuk menjadi Islam, ini mu'alaf. Yang kelima, hamba sahaya atau budak. Di sini adanya biasanya zaman dulu, ya, orang bekerja tanpa bayaran, bisa diperjual belikan, disuruh apapun harus mau, ini hamba sahaya. Gorim, orang yang memiliki banyak utang dan tidak mampu membayarnya, tapi hutang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya, bukan untuk membeli barang-barang yang mewah, mobil, rumah, tidak seperti itu. Fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya guru ngaji, terus orang yang berdakwah di jalan Allah, mengajak kebaikan, itu fi sabilillah. Ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan demi kebaikan, ya, kemudian dia kehabisan bekal, ini ibnu sabil. Misalnya orang mau mencari pekerjaan, ya, ke luar kota, ketika sampai sana ternyata belum dapat pekerjaan, bekalnya sudah habis. Nah, ini disebut golongan ibnu sabil. Nomor 16, Ustaz mampu untuk menghitung besaran zakat fitrah. Kalau dari dulu, ya, secara umum dulu, untuk zakat fitrah per orang ini 2,5 kg. Jadi tadi tinggal mengalihkan jumlah orang dalam satu keluarga, tinggal dihitung dulu baru dikalikan 2,5 kg. Nomor 17, dapat memahami tentang peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah ini merupakan peristiwa penaklukan kota Mekah, ya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umat muslim di kota Mekah. Ini dikepung semua karena orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, yaitu dengan menyerang salah satu suku Islam, ya. Akhirnya kota Mekah dikepung oleh orang-orang muslim. Tapi di sini peristiwa Fathu Makkah ini, penaklukan kota Mekah ini tanpa adanya peperangan. Jadi orang kafir Quraisy menyerah tanpa syarat. Dan dengan begitu, maka banyak orang kafir Quraisy masuk agama Islam karena orang Islam tadi ketika menaklukkan tidak menyiksa, tidak membunuh, karena secara damai. Ini sesuai dengan surah An-Nashr, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
ya. Orang-orang tadi berbondong-bondong memasuk agama Islam. Soal nomor 18. Menentukan sikap sesuai dengan isi kandungan Ali Imran ayat 64. Ya, yang pertama isi kandungannya tentang persamaan atau kalimatun sawa. Persamaan maksudnya adanya toleransi, ya bisa dengan umat seagama maupun antar umat agama, saling menghargai, saling menghormati. Ada juga yang mengartikan persamaan di sini itu sebagai satu keyakinan, satu akidah, yaitu tentang ketauhidan atau keesaan Allah. Jadi menyembah hanya kepada Allah, tidak melakukan perbuatan syirik atau menyembah selain Allah. Soal nomor 19. Ini melanjutkan potongan ayat Al-Baqarah 256. Berarti anak-anak sajikan potongan ayat, nanti melanjutkan. Ada la ikraha fiddin. Nah, ini dapat dibaca sendiri. Jadi nanti ada titik-titik kelanjutannya apa. Nomor 20. Menentukan urutan kejadian pada hari akhir sesuai ajaran Islam. Nah, ini setelah terjadi kiamat, ya, semua orang meninggal, semua ciptaan Allah meninggal, mati, hancur, maka urutannya yang pertama itu Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Semuanya yang makhluk tadi akan dibangkitkan kembali oleh Allah dan akan dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Kemudian akan dihisab atau hari penghitungan, ya, penghitungan amal, Yaumul Hisab. Kemudian Yaumul Mizan, penimbangan amal. Yaumul Jaza, hari pembalasan terhadap amal ibadah selama hidup di dunia. Soal nomor 21. Tanda-tanda kiamat mampu menunjukkan tanda-tanda kiamat sugro. Nah, kiamat kecil. Kiamat kecil, tanda-tandanya yang pertama banyak fitnah. Berarti banyak terjadi fitnah atau berita bohong, ya, hoak. Banyak kejahatan, ya, ada perampokan, pencurian, pembegalan, penipuan, korupsi. Nah, ini sudah sering terjadi juga. Hilangnya ilmu pengetahuan. Ya, di sini bukan ke Allah mencabut ilmu langsung, tidak, tapi dengan cara meninggalnya para alim ulama yang pandai dalam ilmu-ilmu tadi dan tidak ada yang meneruskan. Laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Nah, di sini berarti orang laki-laki kok kayak kemayu, orang perempuan malah modelnya seperti laki-laki, ya. Tuh berarti sudah tanda-tanda kiamat sugro. Banyak terjadi bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir. Nah, ini termasuk tanda-tandanya juga. Munculnya nabi palsu. Nah, ini dulu dari sejak zaman setelah nabi meninggal sudah muncul adanya nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Nah, tuh. Terus untuk zaman sekarang, ya, ada yang mengaku-ngaku nabi, ada yang mengaku malaikat Jibril. Nah, ini juga sudah menunjukkan tanda-tanda kiamat sugro. Ya, anak durhaka kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua. Nah, sekarang pada berani, ya. Orang tua tidak memberi jajan, ya, tidak memberi uang, tidak membelikan motor, bahkan sampai dibunuh. Nah, ini sudah keterlaluan durhakanya, ya. Tidak hanya sekedar berkata-kata kotor, berkata-kata kasar kepada orang tua. Nomor 22.
dapat mengidentifikasi tentang ukhuwah. Nah, ukhuwah di sini artinya persaudaraan. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, di persaudaraan sesama muslim. Berarti sesama orang Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena setanah air. Berarti misalnya sama-sama orang Indonesia, baik beragama Islam maupun dengan beragama yang lain. Ini disebut ukhuwah watoniyah. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Berarti seluruh manusia di dunia, insaniyah. Nomor 23. Mengetahui waktu yang ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, ibadah haji ini sama seperti ibadah kurban. Waktunya yaitu pada bulan Zulhijjah. Nomor 24. Mengetahui asal mula ibadah kurban. Nah, ini berkaitan dengan perintah Allah yang melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu yang bernama Nabi Ismail. Ini merupakan asal mula ibadah kurban. Nomor 25. Menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin secara urut. Nah, di sini anak bisa urutkan ya. Ini saya singkat namanya biar mudah. Abu Bakar, harusnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Bisa nanti dipakai singkatan ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nanti yang penting untuk belakangnya ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya nomor 26. Di sini mengetahui hukum bacaan dalam surah Ad-Duha. Yang kalian pelajari, yang pertama itu tentang ro, tafkhim, dan tarkik. Kalau tafkhim ini dibaca tebal, kalau tarkik dibaca tipis. Kemudian tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah atau al qamariyah, al syamsiyah. Jika lamnya dibaca, berarti alif lam qamariyah. Jika lamnya tidak dibaca, berarti al syamsiyah. Contohnya al qamariyah berarti apa? Misalnya wal ashri, berarti lamnya dibaca sukun, al qamariyah. Kalau al syamsiyah wadduha. Selanjutnya soal nomor 27, menerapkan isi kandungan surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang perlu kita pahami isi kandungan Ad-Duha ini, yang pertama tentang larangan menghardik pengemis dan anak yatim. Dan yang kedua, perintah untuk bersyukur terhadap segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Soal nomor 28, mengetahui sebab diturunkannya surah Ad-Duha. Nah, ini terkait dengan hinaan orang kafir kepada Nabi Muhammad karena sudah lama Allah tidak menurunkan wahyu. Jadi orang kafir menganggap bahwa Allah sudah tidak peduli lagi kepada Nabi Muhammad. Nomor 29, menentukan asmaul husna yang sesuai. Nah, di sini yang perlu kita pelajari tentang Al-Ghaffar, artinya Maha Pengampun, Al-Afu, Maha Pemaaf, Al-Wahid, Maha Esa, As-Somad, Maha Tempat Bergantung. Jadi di sini berkaitan dengan nanti disajikan narasi, yaitu berupa cerita. Nah, nanti yang sesuai asmaul husna yang mana? Nomor 30, cara meneladani Al-Ghaffar. Nah, tadi arti dari Al-Ghaffar itu Maha Pengampun. Jadi kita harus tahu bagaimana cara memohon ampunan kepada Allah, ya. Seperti kita bertobat dengan sungguh-sungguh, berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengganti dengan perbuatan yang baik. Jadi mengganti yang dosa-dosa yang kita lakukan dengan perbuatan yang baik. Jadi tobat yang sungguh-sungguh ini disebut dengan tobat nasuha.
Nomor 31, dapat menentukan cara memaafkan. Nah, berarti orang lain yang berbuat salah kepada kita, cara kita memaafkan, ya pertama kita harus mampu melupakan kesalahan orang lain. Terus kemudian yang kedua, memaafkan, ya kita memaafkan dengan ikhlas, ya tanpa kita perlu mengungkit-ungkit kesalahan orang lain tersebut. Terus menahan amarah, ya kita maafkan tidak perlu dengan rasa emosi. Terus kalau bisa, ini tingkat yang tertinggi itu, orang yang salah kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Nah, ini merupakan cara-cara memaafkan kesalahan orang lain. Nomor 32, makna dari penyesalan. Nah, penyesalan merupakan perasaan sedih atas kesalahan yang telah diperbuat. Berarti kita merasa sedih atau kita merasa bersalah atas perbuatan yang sudah kita lakukan, itu namanya menyesal. Jadi mengakui kesalahan yang sudah kita perbuat. Nomor 33, mampu mengklasifikasikan hewan yang haram, mengelompokkan, menggolongkan. Ya, contoh hewan yang haram ini ada anjing, babi dan keturunannya, hidup di dua alam seperti katak, buaya, bertaring, hewan yang bertaring, harimau, kucing, singa dan lain-lainnya. Nomor 34, mengetahui dasar penentuan halal dan haram. Ya, halal haram ini dasarnya hanya ada di Al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Al-Qur'an ini merupakan wahyu Allah, ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Hadis ini semua ucapan, perbuatan, ketetapan dari Rasulullah, dan ijtihad ini merupakan hasil pemikiran, ya, kesepakatan ulama. Jadi yang tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka ulama-ulama tadi berkumpul untuk membahas terkait halal atau haramnya suatu zat. Nomor 35, mampu menentukan sebab hukum dari halal atau haram tersebut. Jadi yang pertama terkait dengan zat asal, yaitu yang sesuai dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Jadi dari awal saja sudah haram, ya, otomatis mau diapakan juga tetap haram kecuali dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, sifat asal. Nah, jadi di sini dari perbuatan dan sikap yang buruk. Contohnya dari hasil berjudi, mencuri, itu sifat asalnya. Berarti sebabnya, meskipun barangnya halal asalnya, kalau diperoleh dari cara berjudi atau yang diharamkan oleh Allah, maka menjadi haram. Yang ketiga, proses, yaitu dengan cara-cara yang dilarang, seperti mencampurkan masakan dengan yang haram, ya, misalnya masak ayam goreng dicampur dengan minyak babi, yaitu menjadi haram. Menyembelih tanpa menyebut nama Allah, ya, seperti ayam disembelih tanpa menyebut nama Allah, ada kambing, kerbau, itu menjadi haram semua dagingnya. Nomor 36, mengetahui nasab Abu Bakar. Ini berkaitan dengan garis keturunan. Ayahnya bernama Abu Quhafah, ibunya bernama Ummu Al-Khair, dan nama aslinya itu Abdul Ka'bah. Berarti sebelum masuk agama Islam nama aslinya Abdul Ka'bah. Kemudian ketika berganti memeluk agama Islam maka menjadi Abu Bakar, bukan Abdullah bin Abu Quhafah. Nomor 37, mengetahui arti dari gelar yang diterima Umar bin Khattab. Ya, gelarnya yang pertama Al-Faruq, artinya pembeda yang hak dan batil. Abu Faiz, orang yang memiliki kecerdasan. Dan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Ini gelar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Nomor 38, membaca potongan ayat dari surah Al-A'la. Nah,
Yang penting anak-anak bisa membaca Arab dulu, ya. Nanti mudah. Kemudian mengetahui pedoman transliterasi Arab ke Indonesia. Di contohnya tadi ain itu tanda petik, terus h itu h titik di bawah. Kemudian mengetahui mat atau bacaan panjang. Ya, jadi kalau ada mat atau bacaan panjang maka diberi garis atas pada huruf vokalnya. Misalnya ba kok panjang, berarti huruf a-nya atasnya ada garisnya. Nomor 39, menunjukkan kelanjutan dari potongan ayat surah Al-A'la. Nah, anak-anak paling tidak harus mengetahui ya, secara kira-kira ini lanjutannya ini, ya, seperti itu. Misalnya kita lihat ayat ketiga ya, walladzi qaddara titik-titik, nanti berarti jawabannya fahada, nah, seperti itu. Nomor 40, mengetahui lafal zikir sesuai dengan kondisinya. Nah, berarti tasbih ini digunakan untuk apa ya? Ketika kita melihat hal-hal yang menakjubkan atau mengherankan, baik maupun buruk. Jadi sesuatu yang mengherankan itu baik, ya subhanallah tasbih. Maupun buruk, ya subhanallah. Karena halnya Allah yang maha suci. Tahmid, ya alhamdulillah. Ketika kita bersyukur, ya mendapat kenikmatan dari Allah, kita membaca tahmid. Takbir, Allahu Akbar, ya ketika melihat kebesaran Allah, contohnya seperti ketika melihat gerhana matahari, gerhana bulan, atau mungkin ada pelangi, ya itu kan bisa dengan takbir Allahu Akbar. Istighfar, ya ketika kita berbuat dosa, astagfirullahaladzim. Terus tarji, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apabila kita tertimpa atau mendengar musibah, ketika kita jatuh, ya bacanya inna lillahi. Ya, mendengar orang meninggal, ada orang yang meninggal, ya kita bisa innalillahi, itu namanya kalimat tarji. Nomor 41, mengetahui nama lain qada dan qadar. Ini jelas ya, nama lain qada qadar itu takdir. Nomor 42, mengidentifikasi sikap yang dilakukan terkait qada dan qadar. Jadi sikap-sikap, ada sikap optimis. Artinya apa? Optimis itu yakin, ya. Yakin bahwa apa yang kita lakukan itu yang terbaik, ya, berprasangka baik, itu optimis. Ikhtiar itu usaha yang kita lakukan, ya, dengan belajar, bekerja, itu ikhtiar. Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah kita berikhtiar. Doa itu memohon kepada Allah, itu doa. Sabar berarti kita apa? Menahan diri dari segala sesuatu hal yang membuat kita marah atau emosi dan lain-lain. Nomor 43, menentukan contoh takdir mubrom. Ya, takdir mubrom ini takdir yang tidak dapat diubah dengan usaha manusia. Ya, jadi namanya takdir mubrom, seperti contohnya itu jenis kelamin, terus kematian, kelahiran, itu untuk yang jodoh, itu untuk makhluk hidup. Sedangkan untuk yang makhluk benda mati, contohnya pergantian siang dan malam, adanya bencana alam, adanya gerhana, itu sudah termasuk contoh dari takdir mubrom, ya. Nomor 44, menganalisis kerusakan lingkungan, ya, ada pencemaran air, contohnya dengan orang yang membuang sampah atau limbah di sungai, ini dapat mengakibatkan pencemaran air, pencemaran udara, pembakaran sampah, asap pabrik, dan yang lainnya. Terus kemudian pencemaran tanah dengan menimbun botol plastik, ya, yang harusnya didaur ulang malah ditimbun, atau mungkin bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tanah bisa. Nomor 45, mengetahui sampah yang dapat didaur ulang menjadi pupuk. Nah, ini berarti sampah-sampah organik seperti sisa makanan, daun-daunan. Nah, ini yang bisa diubah menjadi pupuk, ya, dengan ditimbun di dalam tanah selama waktu yang sudah ditentukan. Nomor
46. Mengetahui alasan disunahkannya puasa yang dicontohkan Rasulullah. Berarti puasa Senin Kamis merupakan puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Puasa Senin karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan puasa Kamis ini karena pada hari Kamis itu dinaikkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 47. Mengetahui hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, ya. Mengurangi pahala berarti tidak membatalkan, tapi mengurangi bahkan menghilangkan. Itu bisa pahala puasa. Contohnya dengan marah, berbohong, ghibah, menghina, riya dan lain-lain. Ini merupakan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita, bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Nomor 48. Mampu mengetahui hukum puasa yang dilakukan. Ya, batal. Kalau batal ini kita sengaja melakukan hal yang membatalkan puasa. Contohnya makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, itu batal puasanya. Tapi apabila kita lupa makan sampai 1 ceting pun tidak batal puasanya. Ya. Karena tidak sengaja, ya. Ini lupa. Kemudian nomor 49, mengidentifikasi jasa Khalifah Utsman bin Affan terkait standarisasi dan kodifikasi Al-Quran. Nah, ini tujuannya untuk menyamakan tulisan dan cara membaca Al-Quran. Ini pertama jadi namanya Rasul Utsmani ini di Al-Quran itu ada standarisasinya dan kodifikasi. Sampai sekarang bisa dibaca. Terus tujuannya juga untuk menghindari perpecahan. Dari awal itu tujuan awalnya itu menghindari perpecahan dan melestarikan autentifikasi atau keaslian Al-Quran. Jadi dengan adanya standar tadi, maka seluruh dunia diharapkan itu Al-Qurannya sama, cara bacanya juga sama. Nomor yang terakhir, nomor 50, mengidentifikasi jasa Khalifah Ali dalam bidang ekonomi. Yang pertama, yaitu terkait dengan pembenahan Baitul Mal atau lembaga keuangan negara. Jadi adanya pembenahan yang semula dari Khalifah Utsman kurang sesuai, terus dibenahi lagi. Kemudian adanya perbaikan administrasi negara. Dan yang terakhir, adanya kemakmuran warga dengan penyediaan kebutuhan pokok. Jadi supaya warganya itu makmur, maka Khalifah Ali ini dalam bidang ekonomi menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi seluruh warganya. Demikian penjelasan singkat terkait kisi-kisi PSAJ tahun 2025-2026 kelas 6. Semoga dapat bermanfaat dan menjadikan kesuksesan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.